kita mulai pembelajaran, saya absen dulu. Yang pertama, Muhammad Rizky Aditama. Yang kedua, Muhammad Nasrul. Yang ketiga, Muhammad Hadi Lutfi. Yang keempat, Herminto. Yang kelima, Fendi Mailona. Yang keenam, Susanti. Yang ketujuh, Isnaini. Semuanya hadir ya. Nah, saya akan pada hari ini kita masuk pada bab tentang keutamaan menuntut ilmu, khususnya bagi kalian para siswa-siswi. Jadi gini, kita sebagai umat Islam khususnya mempunyai kewajiban dalam menuntut ilmu. Misalnya, yang wajib adalah menuntut ilmu agama, karena kita sebagai orang Islam. Apakah anak-anak sudah tahu tentang kewajiban menuntut ilmu? Nah, jadi kata Rasulullah, "Fardhun 'ala kulli muslimin." Nah, menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim. Dan menuntut ilmu itu fungsinya adalah banyak. Misalnya ilmu kita syariat sholat, ilmu kita ibadah, ilmu tentang muamalah, ilmu kita tentang hubungan kita dengan sama manusia. Jadi perbedaan antara muamalah adalah tentang ilmu tentang hubungan dengan manusia. Jadi dalam kitab Ta'limut Ta'lim terdapat syarat-syarat bagi kita untuk menuntut ilmu. Yang pertama, zakain, wahidsin, wasdibain, wa irsyadi ustadin, wa tuli zamanin. Yang pertama, ada biayanya, walaupun ini tidak urut, ada biayanya, bersungguh-sungguh, ada ustadznya, ada gurunya, waktu yang lama, sabar. Masih satu, apakah murid tahu? Yang pertama adalah cerdas. Jadi keutamaan menuntut ilmu sendiri bagi kita adalah seperti yang Rasulullah sabdakan, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi thariqan ila jannah." Nah, ini ilmu sangat mulia. Saking mulianya Rasulullah menyebutkan, barang siapa yang menapaki suatu jalan untuk mencari ilmunya Allah, maka Allah juga akan permudahkan jalan baginya untuk menuju surga Allah. Jadi, maka kata orang-orang zaman dahulu, ketika ada seseorang ini mondok, ketika ada seseorang ini menuntut ilmu, entah kuliah, entah apa, ketika mereka meninggal, maka itu dikatakan mati syahid. Karena masalah katolikon yang tami sufi ilman, sahabat bidon tidak jannah. Yang kedua, tentang manfaat ilmu bagi kita. Manfaat ilmu bagi kita itu sangat banyak. Yang pertama, ketika kita mempunyai ilmu, kita ditinggikan derajatnya oleh Allah. Yang kedua, ketika kita punya ilmu, kita bisa berdakwah kepada orang-orang yang tidak berilmu, sehingga mempunyai pahala yang sangat besar. Dalam Rasulullah ketika beliau duduk bersama para sahabat, selanjutnya tadi telah saya terangkan bagaimana manfaat bagi kita, manfaat ilmu bagi kita. Selanjutnya adalah tentang kewajiban kita bagi memuliakan orang yang berilmu. Nah, khususnya mereka para guru agama, mereka orang yang menjelaskan tentang ilmu agama, mengajarkan kita guru-guru bijaya tentang membaca Al-Quran, tentang membaca tentang hukum fikih, bagaimana tata cara berwudu. Itu adalah orang-orang yang wajib kita hormati sebagai orang-orang yang berilmu. Karena ketika Sayyidina Ali ditanya bagaimana pendapat Anda tentang orang-orang yang berilmu, nah, maka kata Sayyidina Ali adalah, saya adalah budak dari orang yang mengajarkan saya satu ilmu. Nah, jadi sangat mulianya orang yang berilmu. Selanjutnya tentang keutamaan datang dalam majelis-majelis ilmu. Maka orang yang datang dalam majelis-majelis ilmu itu dosanya diampuni oleh Allah.
lamanya orang datang duduk dalam majelis ilmu yang lamanya diceritakan dalam hadis seperti 1 kali memeras susu kambing, itu sama saja lebih mulia daripada memuliakan 1000 budak. Jadi itu mulianya majelis ilmu. Kita sangat bersyukur kepada umat Rasulullah SAW. Beliau bersabda bahwa ulama umatika anbiya Bani Israil. Nah, ulama umatku ini sangat cerdas, dan kecerdasannya itu sama saja seperti nabi-nabi yang Allah turunkan kepada Bani Israil. Makanya Rasulullah berkata, man zara'ani man faka'annama zarani, man sofa'a aliman faka'annama sofa'ani, man jalasa'ani man faka'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'a yaumil qiyamah. Yang artinya bahwa mereka yang mendatangi ulama sama saja mereka mendatangi keluarga Rasulullah. Man sofa'a aliman, barang siapa yang mencium tangannya orang-orang alim, maka sama saja mereka mencium tangan buat Rasulullah. Man jalasa aliman, orang yang datang, orang yang duduk dalam majelis-majelis ilmu, itu sama saja mereka duduk denganku di dunia. Dan barang siapa yang di dunia duduk denganku, maka kala di yaumul kiamat akan aku dudukkan mereka bersamaku. Nah, selanjutnya kita perlu ketahui bahwa hukum menuntut ilmu bagi kita adalah fardu ain, karena pentingnya ilmu bagi kita, khususnya umat Islam. Artinya apa? Kita cerdas tanpa ilmu, kita pandai tanpa ilmu, kita pandai tanpa guru, itu sama saja kita pincang. Artinya apa? Kita butuh guru. Makanya ketika kita butuh guru, maka kita hukumnya wajib mendatangi guru. Artinya guru adalah orang yang berilmu. Agar apa? Kita mengetahui tentang Islam, kita tahu fikih, kita tahu syariat-syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah, itu yang disampaikan kepada umat. Tentu kita tidak mendengar beliau. Jadi saya terangkan kepada kalian anak-anak semua, para muridku, kalian sebagai siswa dan siswi harus punya semangat untuk menuntut ilmu, karena sangat pentingnya majelis ilmu ini. Nah, saya beri sedikit cerita. Dulu zamannya pengarang Maulid Al-Habsyi, namanya pengarang Maulid Sintut Duror, namanya Al-Habib Al-Arabsi. Nah, beliau ziarah ke makam Syekh Bakir Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi. Ketika beliau ziarah tidak merasakan adanya Syekh Bakir Muqaddam. Lalu beliau pulang lagi ke Indonesia. Nah, seminggu kemudian beliau datang lagi ke makam Syekh Bakir Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi. Setelah di sana baru seminggu bulan tadi dia merasakan adanya Syekh Bakir Muqaddam. Nah, setelah merasakan adanya Syekh Bakir Muqaddam, beliau tanya kepada Syekh Bakir Muqaddam, "Ya Syekh Bakir Muqaddam, seminggu yang lalu saya berziarah ke makammu, tetapi aku tidak merasakan adanya hukum. Nah, jadi aku pulang lagi ke Indonesia. Baru itu aku datang lagi ke sini. Nah, setelah itu baru aku merasakan hukum. Kemana seminggu yang lalu kamu ya Syekh Bakir Muqaddam?" Lalu jawab Syekh Bakir Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi, "Oh ya, seminggu yang lalu aku dan seluruh para aulia yang ada di sini." Nah, maksudnya seluruh para aulia. Kita tahu Syekh Bakir Muqaddam itu dimakamkan di Zambal. Zambal itu pemakamannya para aulia, dan ada beberapa sahabat yang syahid pada perang Badar dimakamkan di sini. Itu adalah pemakaman orang-orang soleh. Karena Syekh Bakir Muqaddam, saya dan seluruh para aulia seminggu yang lalu diutus oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk datang ke Pulau Jawa, khususnya di Indonesia. Kami disuruh Rasulullah untuk mensolati jenazahnya seorang pedagang. Nah, kalian tahu amal apa yang membuat seorang pedagang tadi sampai disolati oleh Syekh Sohibul Karomah, Syekh Bakir Muqaddam katanya. Nah, ternyata pedagang tadi itu dia sering duduk dalam majelis-majelis ilmu. Jika ada pengajian, dia datang sambil bawa dagangan. Jika ada sholawatan, dia datang sambil bawa dagangan. Jika ada majelis-majelis tafsir, dia datang sambil bawa dagangan. Amal itulah yang dapat memuliakan atau meninggikan derajat seorang pedagang tadi, sampai jenazahnya ketika beliau meninggal disolati oleh Syekh Bakir Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi. Nah, kita tahu bahwa tentu ada manfaat yang sangat besar. Makanya kata ulama zaman dulu, apabila sebuah pahala ini diperlihatkan oleh Allah, maka kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk Allah, kita tidak sempat untuk memikir dunia. Pasti kita tidak sempat untuk bekerja. Tentu kita selalu ibadah, kita selalu melakukan kebaikan karena kita melihat pahala. Untung Allah tidak memperlihatkan pahala untuk kita. Terima kasih.
Itu yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua tentang materi pelajaran pada hari ini, tentang keutamaan wudhu. Saya beri sedikit tentang tadi yang saya jelaskan adalah tugas kita sebagai umat Islam, tentunya khususnya kalian para pelajar, para pelajar, kita wajib menuntut ilmu, punya fardu ain, memuliakan guru, orang-orang yang berilmu. Nah, dan kemuliaan bagi kita yang datang dalam majelis ini. Nah, sekian dulu yang ini yang dapat saya terangkan. Selanjutnya adalah untuk minggu depan, untuk kalian para siswa, saya akan beri tugas yang tugasnya adalah mencari tokoh-tokoh ulama dan biografinya. Nah, misalnya ulama-ulama pada seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik dan sebagainya, ya ulama-ulama Islam. Sudah paham? Saya lagi, tugas mencari tokoh-tokoh ulama, khususnya ulama-ulama Islam dan biografinya. Sudah paham anak-anak? Itu digumulkan minggu depan. Jadi tugasnya kalian hanya mencari nama-nama ulama, nanti ditulis di kertas, lalu di bawahnya ditulis biografi, nama lengkap, nama daerah, dan apa namanya karya-karya